dosen itu punya hak untuk menilai mana yang dimasukkan dalam nilai akhir, mana yang enggak. Nah, dosen saya tadi, dia cenderung menilai bukan pada hasil akhirnya, tapi prosesnya. Mungkin pertimbangannya, mungkin ya, ini asumsi ya. Dia aktif di kelas, sering memberikan pertanyaan, sering bertanya, atau sering memberikan pendapat. Tapi ketika pada UAS yang bersangkutan sakit gigi enggak lah ya. Jessica pernah sakit gigi nggak, Mbak? Pernah, Pak. Yang bam pernah nggak? Gigi paling belakang? Enggak, Pak. Nah, terus saya pernah dioperasi gigi paling belakang tuh, sakitnya minta ampun. Nah, kalau orang sakit, suruh sakit gigi ya, suruh mikir ketika ujian, bisa nggak kira-kira? Nggak mungkin bisa. Akhirnya nilai jelek dia. Nah, kalau dengan pendekatan metode peristiwa kritis ini, tentu penilai akan melihat ke belakang. Kenapa orang ini kok jelek nilai akhirnya? Pasti dia akan feedback belakang. Ini salah satu kelebihannya ya. Terus kelemahannya yaitu juga ada cenderung mengada-ngada dan bersifat subjektif. Jadi intinya metode penilaian masa lalu itu cenderung lebih banyak subjektivitasnya. Okay, next. Ini contoh critical incident bullshit ya. Peristiwa-peristiwa kritis ya. Ada nama departemen, nama penilai, periode penilaian, tanggalnya kapan, terus kapan dia berperilaku positif, dan kapan dia berperilaku negatif. Nanti akan ditimbang sama dia. Lebih banyak mana catatannya? Yang positif kah atau negatif kah? Itu sama mungkin kalau nanti di padang mahsyar ya, akan ditimbang. Lebih banyak mana perbuatan baik dan buruknya. Meskipun untuk masuk surga itu kan haknya prerogatif Sang Pencipta ya. Belum tentu yang catatannya negatif lebih banyak, dia akan masuk neraka. Karena saya pernah dengar sebuah ceramah, ada orang yang punya amalan surga selama dia hidup ya. Tapi ketika dia menjelang kematian, dia melakukan amalan neraka, masuk neraka dia. Begitu juga sebaliknya. Orang ini sepanjang hidupnya melakukan amalan neraka. Tapi menjelang akhir hayat, dia melakukan satu amalan surga, masuk surga dia. Contoh paling gampang adalah, mungkin kalian juga sering dengar ya. Ada seorang perempuan gara-gara memberikan minum anjing, dia masuk surga. Padahal dia wanita dalam tanda kutip ya. Yang menurut pandangan orang tidak akan mungkin masuk surga. Tapi karena dia melakukan satu kebaikan, Allah ridho dan memberinya surga. Nah, makanya jangan gampang-gampang sekarang menilai atau memvonis bahwa seseorang kafir apa enggak, itu bukan wilayah kita itu. Wilayahnya Sang Pencipta ya. Oke, lanjut. Film review method ya. Nah, film review method ini biasanya melakukan adalah wakil ahli ya, atau staf ahli lah dari Departemen Personalia atau Departemen SDM atau HRD yang bersama itu. Nah, dia terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dari atasan langsung ya. Misalkan nih, kalau di UNESA itu ada pimpinan saya Wadek 2 ya. Nah, pimpinan saya langsung itu Bu Eni, atasan Bu Eni, Pak Wadek 2. Nah, bagian personalia, kalau di Indonesia ada namanya Pak Bambang ya. Nah, Pak Bambang inilah yang mewakili personalia untuk terjun ke lapangan, memperoleh informasi dari Bu Eni tentang perilaku saya, prestasi kerja saya. Kemudian evaluasi itu diolah, kemudian hasilnya dikirimkan ke penyelia itu supervisor lah, atau pimpinannya lah, untuk direview, kemudian melakukan beberapa kajian, artinya dianalisis informasi itu. Kalau ada perubahannya dirubah, kalau nggak disetujui, baru kemudian dibahas nilainya seperti apa. Ada juga tes dan observasi prestasi kerja.
tes pengetahuan dan keterampilan tertulis. Peragaan keterampilan biasanya bersifat praktek ya. Artinya peragaan keterampilan itu yang sifatnya reliable. Reliable itu ketika dilakukan berulang kali hasilnya bagus. Jadi itu berarti reliable dan valid. Atau contoh gampang reliable ginilah. Ketika Anda pengen membuat teh ya, kan caranya biasanya kan setelah ada gelas, tentu harus ada gelas kan, dikasih gula, baru kemudian dituangkan tehnya, baru pakai air panas. Nah, ternyata hasilnya enak. Ya cara itu yang dianggap reliable. Jadi ketika dilaksanakan berulang kali, reliable itu berarti terpercaya hasilnya. Itu maksudnya reliable. Saya bicara cukup jelas apa kecepatan ini ya? Oh sudah? Oke, jelas Pak. Oke, makasih. Jelas, tidak terlalu cepat. Saya takutnya kecepatan nih. Oke, yang selanjutnya adalah metode penilaian kelompok ya. Jadi namanya aja kelompok ya, membandingkan antara pekerja dengan pekerja lainnya. Jadi pelaku ya penilainya adalah atasan langsung sama ya. Tujuannya untuk pengambilan keputusan, kenaikan upah, promosi, dan bentuk penghargaan organisasional yang lain. Macam metode penilaian kelompok ada alternation ranking, ada fair comparison, ada force distribution atau grading, ada pairing lah. Ketika Anda Bluetooth lah ya, Mas. Dari HP mungkin ke sound ya. Di pairing dulu kan. Nah, seorang karyawan dibandingkan dengan seluruh karyawan yang jumlahnya sedikit guna untuk mencari alternatif keputusan. Jadi proses pembandingan mencari yang sesuai dengan alternatif yang ada. Ada force distribution grading, memisah-misahkan karyawan ke dalam berbagai klasifikasi yang berbeda. Yes, nah ini agak fair ini. Tentu kalau harus apple to apple kan, jangan sampai apple to bananan. Biasanya proporsi tertentu harus diletakkan pada setiap kategori. Sedangkan point allocation method, salah satu bentuk lain dari metode grading, penilai dapat mengevaluasi perbedaan relatif di antara para karyawan. Para karyawan yang lebih baik diberi nilai lebih besar daripada karyawan yang prestasi lebih jelek. Metode evaluasi kelompok ranking, penilaian ini membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan lain untuk menentukan siapa yang terbaik dan menempatkannya dalam urutan dari yang terbaik sampai jelek. Metode selanjutnya adalah metode kelompok ya, grading atau force distribution. Pada metode ini penilaian dilakukan dengan memisah-misahkan atau menyortil para karyawan ke dalam klasifikasi yang berbeda. Misalnya, mengklasifikasikan pegawai dalam 10% terbaik, 20% berikutnya, 40% menengah, 20% berikutnya, dan 10% terjelek. Contoh ini. Contoh force distribution. Kalau dari sisi kolom ya, ada kolom kinerja ya, tingkat yang paling tinggi. Jadi ada semacam indikator ya, indikator 1 tingkat yang paling tinggi. Dengan penjelasan karyawan memperlihatkan kinerja yang lebih baik dari syarat sebelum waktu dan sebelum waktu yang bermutu. Kinerja kedua yaitu tingkat di atas rata-rata, ketiga tingkat rata-rata, di bawah rata-rata, dan tingkat paling rendah. Nah, kemudian baru dikelompokkan, baru dikelompokkan. Yang tingkat paling atas itu berapa? Siapa? A. Tingkat di atas rata-rata ada 2, tingkat rata-rata ada 4, tingkat di bawah rata-rata ada 2, tingkat paling rendah 1 orang. Distribusinya 10%, 20%, 40%, 20%, dan 10%.
Nah, sedangkan point allocation method ini akan di-ranking dari nilai nilai tertinggi. Ternyata Waluyo mendapatkan nilai tertinggi. Ada Retno, ada Dewi, ada Pujo. Sampai berjumlah 100 ya. Kemudian akan dipilih, ternyata yang paling tinggi adalah si Waluyo dengan skor tertinggi 18. Maka oleh karena itu Waluyo lah yang berhak untuk mendapatkan penghargaan atau reward ya. Dan tentu kompensasinya pun harus proporsional kan. Seperti ketika orang juara 1 itu dapat medali emas, juara 2 medali perak, juara 3 medali perunggu. Oke, sekarang kita menginjak kepada metode penilaian masa kini. Masa kini ya. Oke, self appraisal sangat efektif sebagai tujuan evaluasi untuk melanjutkan pengembangan diri. Karyawan yang menilai diri sendiri, perilaku defensif cenderung tidak terjadi. Defensif itu artinya cenderung membela diri ya. Artinya ketika karyawan diminta untuk menilai diri sendiri, harapannya dia akan jujur menceritakan apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Nah, ketika mereka menilai diri sendiri, pasti yang keluar adalah penilaian jujur ya. Sehingga harapannya dia tahu kelemahannya, sehingga dia akan berusaha untuk memperbaiki apa kekurangannya. Dimensi penting yang diharapkan adalah terlibatkan karyawan dalam komitmen proses perbaikan. Oke, saya berikan contoh untuk penilaian diri ya. Penilaian self. Ini saya keluar dulu. Saya ambil contoh penilaian diri. Oke. Penilaian diri. Oke. Siap. Sudah munculkah di tampilan Anda? Oh. Sudah, Pak. Oke. Ini kita lewati. Ini judul kali ini adalah latihan belajar mengenal diri Anda sendiri. Oke, kalau kita baca mulai ini ya. Dalam kasus ini, misalnya manajemen akan mengevaluasi kondisi stres karyawan. Apakah karyawan yang selalu dalam kondisi yang baik tersebut memiliki tolak ukur, karena akan berkorelasi positif dengan kinerjanya. Kalau dalam teori ini kan dikatakan apabila tingkat stresnya rendah, ya, otomatis kinerjanya akan tinggi. Sedangkan apabila kondisi stresnya tinggi, ternyata tingkat kinerjanya sedang. Nah, ini contoh-contoh dampak stres ya. Ini yang mungkin terjadi pada anak saya ya. Ketika dia stres, akhirnya bawaannya ke fisik. Nah, saya rasa mungkin Anda pernah mengalami hal semacam itu ya. Ketika stres mungkin timbul kecemasan, mungkin berkeringat, mungkin jantung deg-degan, atau mungkin pusing. Jadi benar kata orang-orang ahli medis bahwa penyakit sesungguhnya itu bukan dari makanan. Kontribusi terbesar adalah pikiran. Contoh sederhana gini aja lah. Ketika Anda banyak pikiran, pasti Anda susah tidur kan ya. Nah, ketika susah tidur, otomatis tingkat kesehatan fisik Anda akan terganggu. Mungkin pilek, akhirnya kan. Orang kalau tidurnya nggak teratur kan biasanya mudah kena pilek. Itu sebagai bentuk alarm tubuh. Ini contoh-contoh stres ya. Ada sakit kepala, nyeri punggung, jantung berdebar, dan sebagainya. Oke. Nah,
Bila minimum 3 komponen stres ini telah terjadi pada seorang karyawan, maka pegawai tersebut telah terkena stres. Hanya perlu disesuaikan tingkat stresnya, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Oke, ada 5 kategori ya. Ada tingkat stres yang sangat rendah dan sangat tinggi. Oke, kita latihan sekarang ya. Untuk Anda harus belajar mengenal diri Anda sendiri. Ini saya coba set barnya ke Anda ya. Atau gini aja langsung Anda ngisi gimana. Terus gini, silakan Anda langsung ngisi aja. Nomor 1 sampai 10 dulu. Langsung di skor ya. Misalkan Jessica, Osida, monitor. Oke, Pak. Oke, silakan Ya, Pak. diisi ya, dicatat ya angka-angkanya ya. Jadi Anda cuma tinggal ngisi di kolom paling kanan ini ya. Kolom paling kanan ini, Pak, yang saya sorot ini ya. Atau Oke. Ini saya copy, saya kirim ke grup. Wah, bisa enggak ini ya? Kita belajar mengenal diri kita sendiri ya. Ntar ya. Ini saya kirim ke PJ-nya ya. Nanti PJ silakan distribusi ke masing-masing ya. Kita latihan sekarang ya. Gitu, Pak. Oke, bentar. Kasih latihan mengenal diri. Bayar ini. Baru maling. Kasian ini kan. Ini tentunya saya dapat gratis ini. BC. Oh, namanya program. Latihan. Astagfirullahaladzim. Mana tadi latihan ini ya? Latihan. Muncul. Latihan. Latihan. Oke, sudah saya kirim ke PJ masing-masing ya. Atau Jessica kalau pengen cepat tolong Anda japri saya, Mbak. Saya kirim file ke Anda.
Jessica atau Rosida atau siapapun yang mendengar suara saya saat ini? Iya Pak, sampun dikirim sama Puji di grup kelas. Oke, silakan kerjakan. Paling 10 menit selesai nih. Cuma gitu aja, cuma ngisi aja kan ini. Nanti kita hitung sama-sama. Hasilnya seperti apa. Latihan belajar mengenal diri Anda sendiri ya. Silakan dikerjakan 10 menit ya. Dia Pak lagi. Gak boleh laptop loh. Disuruh ngapain sih? Kerjakan 10 menit. Semua wajib kumpul. Wajib dah. Gak usah. Kalau laptop kamu bisa diketik.